saya Alicia Maida Fitri, ketua dari kelompok 10. Nama saya Inji. Nama saya Edeline. Nama saya Resi. Atsen Kekri adalah usaha kue homemade yang didirikan oleh Ibu Rohana pada tahun 2018 dan berlokasi di Sungai Panas, Kota Batam. Dalam pengantar manajemen dan bisnis, ada yang disebut dengan bisnis internasional, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih negara yang menjalin transaksi barang dan jasa. Teori selanjutnya ada social business dan e-business. Social business adalah usaha profit ataupun non-profit yang memiliki tujuan sosial. Sedangkan e-business adalah usaha atau bisnis yang dijalani secara online. Secara umum, ada 3 macam kepemilikan usaha. Yang pertama itu sole proprietorship atau perusahaan perseorangan, yaitu usaha yang didirikan dan dioperasikan oleh satu orang. Partnership adalah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak. Yang terakhir itu corporation, yaitu usaha yang melibatkan penanaman investasi oleh beberapa pihak yang berbeda. Teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan kebiasaan dan kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Grup sosial media adalah sekelompok orang yang memiliki minat dan hobi yang sama. Dengan adanya kelompok seperti ini, mereka dapat menciptakan sebuah pengaruh sosial yang bisa merubahkan keyakinan dan perilaku orang lain. Income and social class adalah teori yang menjelaskan bahwa orang-orang memiliki tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perbedaan lifestyle dan pendapatan yang dihasilkan. Cultures adalah budaya utama. Subcultures adalah sekelompok orang yang memiliki perbedaan pendapat pada budaya utamanya. Dengan memahami budaya utama, maka kita bisa menciptakan suatu produk atau jasa yang dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas teori pemasaran berkelanjutan. Suatu perusahaan menggunakan metode production sheet dan eco-efficient service yang bertujuan untuk merancang atau mendesain produk yang ramah dengan lingkungan. Yang kedua itu sustainable brand dan packaging. Brand atau merek merupakan suatu identitas produk tertentu, sehingga mudah diingat. Yang ketiga itu global problem dan opportunities. Dalam sistem keberlanjutan, ada pun permasalahan global yang kita hadapi, seperti global economic dan environmental challenge. Yang keempat yaitu marketing channels. Marketing channels ini adalah proses penyaluran pemasaran yang melibatkan organisasi atau orang dalam memproduksi suatu produk. Dan yang terakhir yaitu sustainable pricing. Perusahaan melakukan sustainable pricing untuk memenuhi tanggung jawab atas nilai-nilai keberlanjutan sosial. Di sini saya akan membahas tentang teori manajemen pemasaran. Yang pertama adalah marketing mix yang terdiri dari 4P. Produk di sini merupakan suatu barang ataupun layanan yang ditawarkan oleh suatu usaha kepada target konsumen. Price ini merupakan nilai harga pada suatu barang ataupun layanan. Promosi ini adalah suatu upaya persuasi untuk menginformasi suatu barang ataupun layanan yang akan diperjualbelikan. Place ini merupakan tempat lokasi visi oleh suatu usaha. Segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation di sini adalah proses pengelompokan masyarakat ke berbagai divisi. Biasanya diklasifikasi sesuai dengan karakteristik ataupun basis masyarakat. Positioning di sini adalah menentukan suatu penggunaan produk sehingga dapat mendiferensi pada persaingan pasar. Targeting, proses evaluasi dan menyeleksi target segmen tertentu sehingga menjadikan pusat kegiatan pemasaran. Teori marketing analisis. Biasanya metode ini digunakan untuk menganalisis suatu usaha agar dapat berkembang sesuai dengan sudut lingkungan internal dan eksternal. Sudut internal yaitu adalah kekuatan dan kekurangan, dan eksternal yaitu adalah peluang dan ancaman. Planning, organizing, controlling, and implementation digunakan untuk membangun suatu struktur organisasi agar dapat berjalan dalam jangka panjang. Berikut adalah tabel penilaian dari respon konsumen. Nama saya Evita dan saya adalah anak dari Ibu Rohana, pemilik UMKM Atsen Kekri. Awalnya ia cuma membuat kue sebagai hobi, tapi abis dipikir-pikir lagi, ia memutuskan untuk membuka bisnis. Ia awalnya cuma fokus pada penyempurnaan resep. Setelah itu, ia langsung mencoba untuk mencari pelanggan yang mau membeli dan mencicipi kreasinya. Bisnis ini udah berjalan sejak 2018 sampai sekarang. Tergantung kebutuhan pada bulan itu. Ada kue bolu, kue lapis, Swiss roll, chiffon, obura, kue kering, cotton cake, puding, brownies, sama kue tar. Pas itu time management ibuku tidak teratur. Ibu saya sudah menerapkan sistem PO yang sebelumnya tidak ada. Dia sekarang melakukan promosi secara online. Dia dapat mensalurkan hobinya sambil menerima pemasukan. Dia sekarang udah puas dengan keadaan usahanya sekarang. Nama saya Josephine. Packaging dari toko ini praktis dan minimalis. Secara fisik, kue-kue dari toko ini terlihat seperti kue tradisional yang saya suka secara pribadi. Kue yang ditawarkan di toko ini tidak terlalu manis karena bahan-bahan yang digunakan itu dari bahan alami. Menurut saya, harganya sesuai dengan jasa dan proporsi yang ditawarkan oleh toko ini. Dibandingkan dengan sebelumnya, promosi yang dilakukan sekarang menunjukkan produk lebih jelas dan meningkatkan nilai estetisnya.
Menurut saya pelayanan yang dilakukan sekarang sudah cukup baik karena komunikasi antara pelanggan dan penjual sudah sangat lancar dan barang yang diterima selalu dalam keadaan sempurna. Produk sudah memuaskan untuk customer yang praktis seperti saya. Tekstur dan tingkat kemanisan produk sangat tidak berlebihan. Saran saya untuk toko ini adalah untuk mengembangkan menu dengan pilihan yang lebih banyak dan untuk melakukan promosi dengan baik.